Oke, soal nomor 16. Agar 2M ditambah 1X kuadrat dikurang dengan 4M plus 1 kali X ditambah M lebih besar dari min 4 untuk setiap X real, maka M yang memenuhi adalah, nah ini bentuk soal dari fungsi kuadrat. Jadi kita coba review dulu ya fungsi kuadrat sedikit. Fungsi kuadrat itu bentuk umumnya itu adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 gitu ya. Nah, biasanya kalau misalkan kita pengen lihat fungsi kuadrat itu hubungan dengan tiap garis x gitu ya. Nah, itu kita tinggal cek aja. Kalau misalkan kalian mau buat itu cek poinnya itu lah poin A gitu ya, koefisien A ini, poin B-nya, poin C-nya, poin diskriminannya gitu ya. Jadi ada 4 poin gitu ya. Nah, khusus untuk soal ini kita cuma cek poin A dan poin D. Kenapa? Karena kita bermainnya dengan sumbu X aja gitu ya. Jadi kita cuma bermain pada sumbu X-nya aja. Kenapa? Karena B dan C itu perlu sumbu Y. Jadi kita nggak pakai sumbu Y gitu karena nanti untuk soal ini fokus ini dia cuma berhubungan dengan sumbu X-nya. Nah, lanjut, berarti gimana sih supaya kita ngelihat perbedaan A dengan D? Nah, kita coba gambar beberapa grafik. Kita ada yang tersenyum, ada yang bete, ada yang tersenyum tapi dia nyatu ke ke garis ini, ada yang bete tapi dia nyatu ke atau bersinggung ke garis ini, ada yang memotong tersenyum gitu ya, ada yang bete tapi memotong. Nah, bentuk-bentuk ini gimana sih A dengan D nya gitu ya. Nah, kita coba cek. Berarti kalau misalkan tersenyum berarti A nya itu happy atau positif gitu ya, A lebih besar dari 0. Kalau bete kebalikannya, dia bete negatif kurang dari 0. Begitu juga yang ini nih, A nya lebih besar dari 0, yang di bawahnya ini A kurang dari 0. Nah, ini untuk atas bawah ini kita ini nilai positif, ini nilai negatif ya. Nah, kalau yang tersenyum kan ini juga A lebih besar dari 0, yang ini A nya kurang dari 0. Nah, yang selanjutnya yang diskriminannya. Kalau diskriminannya itu kita lihat kalau misalkan dia ngelayang kayak hantu gitu ya, diskriminannya kurang dari 0. Ya kayak udah meninggal gitu ya, negatif gitu ya, hantu gitu ya. Ini juga negatif melayang kurang dari 0. Nah, biasanya kalau positif ini dia akan selalu nilai positif nih, dia ke atas terus kan, pasti nilainya selalu positif. Biasanya ini tuh disebutnya dengan definite positif. Ini juga bisa disebutnya definite positif. Def positif. Kalau yang ini karena dia akan selalu negatif berarti disebutnya definite negatif. Nah, syaratnya itu biasa diskriminan kurang dari 0 pasti tuh. Dan A-nya kalau lebih dari 0 berarti positif, kalau A kurang dari 0 dia negatif gitu ya. Nah, selanjutnya lagi kalau yang bersinggungan gitu ya, diskriminannya, kalau yang bersinggungan diskriminannya sama dengan 0. Kalau yang ini sama dengan ya, sama dengan 0. Diskriminannya juga sama dengan 0. Kalau yang ini memotong, diskriminannya lebih besar daripada 0. Juga diskriminannya lebih daripada 0 gitu ya. Nah, seperti itulah. Dan paling sering keluar muncul di soal satu biasanya definite, entah dia positif atau negatif gitu ya. Nih. Nah, oke. Kita coba cek fungsi kuadrat di soal. Apakah dia hubungan dengan x-nya definite kah, atau misalkan dia bersinggungan dan juga memotong. Tapi kalau bersinggungan kayaknya nggak mungkin deh karena sama dengan gitu ya. Ini udah lebih besar atau kurang dari, kan itu pasti kemungkinannya antara dua ya, memotong atau eh, apa namanya, definite, karena kita perlu cek juga A dan D nya gitu ya. Nah, kita coba cek lagi deh, kita coba cek lagi. Berarti untuk supaya jadi fungsinya kuadrat adalah ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0, maka min 4 nya kita pindah arus ke kiri. Jadi kita bisa tulis kembali lagi fungsi kuadratnya gitu ya. Jadinya 2m plus 1 x kuadrat dikurang dengan 4 m plus 1 x ditambah dengan M min 4 nya pindah arus jadi plus 4 lebih besar daripada 0. Nah, kita cek lagi nih gimana sih cara cek dia tuh hubungannya dengan X itu seperti apa. Kita lihat fungsi kuadrat ini nilainya akan selalu positif. Kenapa? Karena lebih besar dari 0. Berapapun nilai X realnya kalau kita masukkan pasti lebih besar dari 0. Artinya dia apa? Kalau misalkan selalu positif, yaitu definite positif. Lihat nih bentuknya, dia akan selalu ke atas. Nah, dia akan selalu ke atas pasti positif. Kalau kurang dari 0, dia negatif, definite negatif. Karena ini lebih besar dari 0, maka bentuk ini adalah definite definite positif gitu ya. Nah, syarat supaya definite positif gimana? Ya, kita lihat nih, A-nya lebih besar dari 0, yang pertama gitu ya, ini yang pertama. Yang keduanya
diskriminannya kurang dari 0. Yang namanya definite pasti diskriminannya kurang dari 0, tergantung nanti positif gitu ya. Kalau karena positif berarti A-nya lebih besar dari 0. Nah, tinggal kita cek aja nih, yang A-nya lebih besar dari 0 dan diskriminan kurang dari 0. Yuk, kita coba cek. Berarti yang pertama kita coba cek A. Berarti ini kita coba cek A. A-nya lebih besar dari 0. Nah, di sini kita bisa tahu nih A-nya mana. A-nya itu adalah 2M plus 1 gitu ya, karena koefisien X kuadrat. Yang B-nya mana? Minus 4M plus 1. Kalau yang C-nya adalah plus 4 plus M tambah 4 gitu ya. Berarti kalau A-nya kita ambil yang ini ya, yang 2M plus 1. Berarti 2M plus 1 lebih besar daripada 0. Maka kalau kita cari nilai M-nya, satunya pindah ruas ke kanan jadi minus 1, berarti 2M lebih besar dari min 1, maka M-nya sendiri lebih besar dari min 1, 2-nya pindah ruas jadi bagi ya per 2. Nah, inilah kita udah dapat nilai M yang syarat M yang pertama gitu ya. Nah, syarat kita coba lihat yang kedua, yaitu diskriminannya kurang dari 0. Nah, yang namanya diskriminan itu pasti persamaannya adalah B kuadrat kurang 4 AC. Nah, kurang dari 0. Yang B-nya itu adalah min 4 M plus 1 gitu ya, min 4 kali M plus 1 dikuadratin gitu ya. Jadi kalau misalkan kita lebih mudahnya nanti kita masukin dulu aja deh. Jadi supaya lebih enak deh. Nanti supaya nggak usah bingung, berarti min 4 nya pindah masuk ke dalam, berarti min 4M gitu ya. Min 4 kali plus 1 berarti min 4. Nah, dikuadratkan gitu ya. Nah, terus min 4AC berarti min 4 A-nya tadi 2M plus 1 ya. 2M plus 1, C-nya itu adalah M plus 4. Nah, tinggal kita kalikan nih, kurang dari 0. Nah, kita tinggal kalikan, berarti min 4M, min 4 dikuadratin, berarti min 4M dikali min 4M berarti 16M kuadrat gitu ya. Ini nanti kan bentuk kalinya nanti kayak gini, kalau A plus B kuadrat nanti jadinya sama dengan A plus B kali A plus B ya. Nanti jadinya A kuadrat tambah nanti jadi 2AB tambah B kuadrat. Nah, gini ya nanti bentuknya kalau misalkan bentuk kuadratik gitu ya. Nah, sama juga gini, berarti 6M kuadrat ditambah 2 kali AB berarti tambah dengan 2 kali A-nya min 4 berarti min 8M dikali min 4 berarti plus 32 ya, berarti plus 32M gitu ya. Plus 32M, terus juga plus B kuadrat berarti min 4 kuadrat berarti plus 16 kuadrat. Nah, ingin lagi berarti min 4 ini juga kita kalikan dulu 2M kali M kuadrat, 2M kali M berarti 2M kuadrat gitu ya. Ini 2M plus 4 berarti plus 8M. Ini 1 kali M berarti plus M, 1 kali 4 plus 4. Nah, hati-hati biasa di sini suka orang keliru gitu ya, karena kalinya harus satu-satu gitu ya. Nah, udah seperti ini kita coba kali masuk 4-nya, berarti nanti jadinya 16M, kita tulis lagi ulang, 16M kuadrat tambah 32M tambah 16, 16 kuadrat sih, 16 aja ya, ini kuadratnya nggak ada. 16 dikurang dengan min 4 kali 2 berarti min 8M kuadrat, min 4 dikali 8 berarti min 32M, min 4 ini 8M tambah M 9 ya, 9 kali 4 berarti 36M, min 4 dikali plus 4 berarti min 16. Ini kurang dari 0. Nah, tinggal kita menghubungkan yang sama, berarti yang ini sama dengan ini, berarti 16M kuadrat dikurang 8M kuadrat berarti jadi 8M kuadrat. Yang ini 32M dengan min 36M berarti minus 4M ya, minus 4M. Ini 16 dengan min 16 coret habis, berarti sisa 8M kuadrat dikurang 8M kuadrat minus 4M kurang dari 0. Nah, kalau kita sederhanakan, kita bagi 4 ya, kita bagi 4 kedua ruas, nanti kita kesini lah, kita beralih ke sini, kita beralih ke sini, berarti kalau disederhanakan 8M kuadrat bagi 4 jadi 2M kuadrat, min 4M bagi 4 jadi min M kurang dari 0. Nah, udah gini ya bentuknya, udah sangat sederhana, tinggal kita nyari M-nya, kita keluarkan M-nya gitu, kita M-nya keluarkan jadi sisa 2M min 1 gitu ya.
kurang dari 0. Nah, kita tinggal lihat berarti M-nya itu sama dengan 0 gitu ya, atau M-nya itu sama dengan ini kalau jadi 0 berarti 2M-1 sama dengan 0, berarti 1/2 gitu ya, yang membuat dia 0 gitu kan. Nah, kita tinggal buat garis bilangan. Kita buat garis bilangan. Di sini M-nya 0 gitu ya, ini M-nya 0, di sini 1/2 gitu ya. Nah, karena dia bernilai positif, maka di sini pasti positif. Nah, ini kalau kalian lupa tentang pertilaksamaan, coba di review lagi. Nah, nanti udah positif karena pangkatnya ganjil, maka gantian dari positif ke negatif, juga pangkatnya ganjil jadi positif gitu ya, pangkat 1 kan. Nah, yang diinginkan kurang dari 0, maka minus yang diarsir gitu ya, yang ini nih. Jadi M-nya itu di antara 0 sampai 1/2. Nah, inilah syarat yang kedua dari diskriminan sama dengan 0. Nah, udah ada dua syarat nih, gimana caranya? Ya, kita tinggal iriskan. Jadi kita iriskan. Nah, kenapa iriskan? Karena harus memenuhi dua syarat ini. Kalau cuma satu ini ya nggak mungkin jadi definite kan. Jadi kita iriskan antara syarat satu, ini disebut satu, ini dua, syarat satu dan dua gitu ya. Nah, gimana cara mengiriskannya? Ya, kita tinggal buat garis bilangan lagi aja. Kita buat garis bilangan yang satu ini kan M-1/2, berarti di sini anggaplah min 1/2 nya di sini ya, min 1/2. Terus di sini ada 0, di sini 0, di sini juga 1/2 gitu ya. Ini 1/2. Nah, yang min 1/2 ke kanan karena lebih besar kan M-nya, berarti dia ke kanan sini. Kalau yang di antara berarti sini. Nah, yang diiriskan itu yang melewati dua garis atau garisnya paling banyak, berhubung di sini ada dua syarat, berarti yang melewati dua-duanya, berarti yang ini kan dua-duanya kan nih. Nah, berarti yang jadi hasil akhirnya berarti kesimpulannya adalah M-nya itu yang diarsir ini di antara M-nya di antara 0 dan 1/2 gitu ya. Udah deh. Jadi jangan lupa nih harus diiriskan gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang C ya. Sip.